Kenapa kamu gagal langsing dan solusi slimming tanpa diet ekstrim? Apakah kamu saat ini sudah mencoba berbagai macam diet, olahraga, tapi kok berat badan nggak turun juga? Mungkin masalah bukan di kamu, tapi di metode yang kamu pilih. Hari ini saya akan bongkar kenapa banyak orang yang gagal langsing dan bagaimana caranya agar kita bisa lebih efektif menurunkan berat badan, tapi tanpa harus diet ekstrim dan olahraga yang ekstrim setiap hari. Kita akan bahas mitos dan fakta. Mitos pertama, kalau mau langsing harus makan dikit dan olahraga keras. Tahukah Anda memang kalori defisit itu penting, tapi tubuh itu nggak kayak begitu. Tubuh Anda bukan kalkulator, tapi tubuh Anda punya sistem yang stabil yang disebut dengan homeostasis. Artinya, tubuh Anda memiliki sistem di mana tubuh akan mempertahankan fungsinya untuk bisa melangsungkan hidupnya. Artinya, ketika kamu sudah makan sedikit di fase awal memang turun berat badan, tapi kalau terlalu berlebihan, maka tubuh kamu akan menstabilkan sehingga walaupun kamu makannya sedikit, tapi tetap berat badan tidak turun. Kenapa? Karena tubuh kamu sudah beradaptasi dan melakukan proses efisiensi. Mitos yang kedua, bahwa ada pil pelangsing ataupun metode langsing yang langsung bisa turun secara drastis dan tanpa harus berolahraga ataupun diet. Nah, ini adalah salah besar. Kenapa? Karena jika kamu mau turun berat badan, maka yang harus paling dikontrol adalah makanan. Jika kamu ingin melakukan shaping, maka yang dilakukan adalah proses adalah olahraga. Tidak ada satupun treatment, tindakan, obat yang ajaib yang bisa langsung sekaligus menyelesaikan kedua-duanya. Karena masing-masing punya fungsinya. Yang satu bisa berfungsi untuk menurunin berat badan, yang satu bisa berfungsi untuk shaping. Maka pelajari tubuhmu saat ini butuhnya apa? Apakah fat loss? Apakah fat shaping? Kalau mau body shaping, mau gak mau itu harus treatment. Tapi kalau mau fat loss, mau gak mau harus turunin berat badan dan juga olahraga. Nah, berikutnya adalah kita harus benar-benar belajar sebenarnya lemak kita itu seperti apa sih dan metabolisme. Karena ini adalah faktor yang paling penting yang bisa mempengaruhi apakah tubuh Anda bisa turun ataukah tidak. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang zona pembakaran lemak atau fat burning zone. Jadi, ketika kita berpikir adalah bahwa dengan olahraga berat akan menurun berat badan, itu salah besar. Karena jika kamu ingin nurunin fat, maka kamu harus melakukan intensitas olahraga yang mulai dari ringan ke sedang. Catat ringan ke sedang. Karena pada saat itulah terjadi yang namanya fat lipolysis. Sedang kalau terjadi terlalu ekstrim, yang terjadi bukan penurunan fat, tapi yang terjadi adalah penurunan dari glukosa. Karena pada saat kamu melakukan olahraga dalam high intense, yang pertama kali dibakar adalah gula. Kedua adalah bahwa setiap orang itu punya pola komposisi lemak yang berbeda-beda. Contoh, ada teman kamu mungkin yang naik berat badan pertama kali mungkin muncul di pipi, muncul di paha, muncul di perut, dan lain-lainnya. Ada juga yang dia mulai pertama kali kalau turun berat badan, pipinya nggak cabi, tapi pahanya makin gede. Kemudian apalagi, lengannya makin besar. Setiap orang punya pola yang berbeda-beda. So, penting banget kita mengenali pola lemak di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir adalah ada fat yang memang nggak bisa kamu hilangkan hanya dengan diet, hanya dengan olahraga. Karena itu memang membutuhkan namanya treatment. Karena itu ketika kita melakukan proses body shaping, biasanya selalu dibantu kombinasi antara diet, olahraga, dan treatment. Nah, yang paling terakhir adalah kita belajar yuk bagaimana sih treatment-treatment yang pada slimming. Saya bagi secara umum menjadi 3. Yang paling pertama adalah body contouring, ini yang paling sering. Yang kedua adalah metabolic treatment, yang berfungsi adalah untuk meningkatkan metabolisme. Yang terakhir adalah detoxification slimming. Apa sih bedanya? Ini dibagi menjadi beberapa karena memang memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda. Kalau kamu saat ini punya masalah dalam proses kontur atau dalam proses shaping, maka body contouring inilah menjadi penting. Ada banyak, mulai dari radiofrekuensi, kavitasi, fat freezing yang sering muncul, atau juga berbagai treatment-treatment yang lain yang berfungsi adalah untuk body shaping. Apakah itu yang disuntikan ataupun tanpa suntikan. Kedua adalah simulator metabolik atau metabolic treatment. Ini yang paling sering adalah ada beberapa treatment atau alat yang berfungsi adalah untuk meningkatkan metabolisme. Apakah itu sesuatu hal yang disuntik ataupun tanpa disuntik? Ada banyak. Mulai dari IMS, mulai dari infrared, ataupun suntik mesoterapi yang berfungsi adalah untuk meningkatkan metabolisme.
Yang terakhir adalah detoksifikasi. Di detoksifikasi ini digunakan adalah untuk ketika kita melakukan proses detoksifikasi pada tubuh kita, terutama ketika orang-orang yang memiliki gangguan liver. Karena ternyata liver atau hati ini memiliki fungsi yang paling besar utama dalam metabolisme. Karena liver Anda itu merupakan organ terbesar proses detoksifikasi. Dok, berapa kali sih treatment sampai terlihat hasil? Setiap orang tuh berbeda-beda. Biasanya ada yang mulai pada fase sesi pertama, sesi kedua, tapi cenderung biasanya pada sesi keempat baru mulai kelihatan. Apakah ini bisa kurus selamanya? Iya, enggak dong. Karena yang namanya langsing, itu kan harus dilakukan proses maintenance atau pemeliharaan. Karena itu kita nggak bisa kurus selamanya. Kalau kamu penasaran treatment yang paling cocok buat kamu bisa chat untuk konsultasi gratis dulu ya. Dan kami akan membantukan pilihan paket yang terbaik buat Anda.